Di Darul Amin tuh dulu guru favorit Ana, semua guru favorit Ana. Karena Ana rasakan guru tuh betul-betul guru. Di setiap pergerakan kita tuh ada guru. Sama kayak di pesantren kita Ajur ini. Kita harus menjadi guru yang betul-betul guru. Itu yang di Darul Amin ya, Ustaz? Yap, Kalau di Rodoh? di Rodoh Ustadz Aam Aminuddin, wali kelas saya waktu kelas 4. Ana niatkan disitulah besar-besar ana niat. Ya Allah, aku niat ya Allah, aku buang bangke ini, aku buang ke tempat yang jauh supaya orang tenang makan dan luluskan aku di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Baru habis itu anak mudabirnya itu ketika anak kelas 5. Mudabir kibar namanya. Kalau di Rodoh tuh mudabir kibar. Mudabir anggota paling besar. Di situ wibawa tuh harus betul-betul wibawa. Harus kayak keamanan gitu jalannya. Alhamdulillahnya dapat mudabir kibar, tapi ternyata karena passion saya amburadul, karena saya seperti gembel gitu. Bagi santri-santri yang melihat ini bukti dari Ustadz ini, dia membuktikan kepada kita kalau kita memang di organisasi itu yang paling diminati keamanan, bagian bahasa, taklim, itu ketua, wakil ketua, ketua koor dan lain sebagainya itu diminati. Kenapa? Karena mereka memiliki wibawa yang sangat hebat. Anak-anak takut semua sama dia, takut dalam artian mereka menghormati sekali mereka. Beda dengan bagian-bagian yang lainnya. Tapi Ustadz Wadrian ini membuktikan hujan-hujan. Ketika zikir subhanallah tiba-tiba tuh mati lampu di masjid tuh, ketika zikir orang senyap cuman terdengar subhanallah. Santri itu kusuk zikirnya, nggak reco, nggak teriak-teriak. Ketika tuh anak langsung 3, 2, 1, go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podsan Sound of Santri. Oke, saat ini kita sedang bersama salah satu ustadz di Pondok Pesantren Modern Az-Zuhri. Beliau adalah Ustadz Wadrian Abadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz. Kan ini adalah salah satu program yang kami buat di Pondok Pesantren ini. Salah satunya program dari Az-Zuhri TV. Kami ingin berbincang-bincang dengan asatid dan asatijah yang ada di pondok pesantren ini. Oke Ustadz, banyak hal yang mau kita tanya sama Ustadz. Kan sebagaimana kita ketahui ini Ustadz ini kan alumni salah satu pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Nah, pesantrennya Ar-Raudatul Hasanah. Pesantren Ar-Raudatul Hasanah ini adalah pesantren alumni Gontor, yang mana yang kita ketahui pimpinannya alumni Gontor, pendirinya juga dari Gontor. Insya Allah kiranya banyak kisah, cerita, ilmu yang bisa kita gali dari Ustaz. Nah, sebelum kita berbincang terlalu jauh, agar kiranya Ustaz coba dulu jelaskan dulu siapa nama lengkap Ustaz, siapa, di mana Ustaz tinggal, dan jelaskanlah Ustaz perihal data diri antum lah gitu. Siap betul. Perkenalkan, nama Ana Wadrian Abadi Saragi, asal dari Tanah Karo. Umur 18 tahun,
alumni pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Ana 3 tahun di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Sebelumnya ana di pesantren Aceh Tenggara. Perbatasan antara Tanah Karo dan Aceh Tenggara. Saya 3 tahun di sana dan 3 tahun di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Jadi saya mondok selama 4 tahun. Dulu pas ana di Darul Amin tuh kelas 1. Oh, nama pondok antum di sana namanya Darul Amin. Iya, yang di Aceh Tenggara, yang sebelumnya ana pindah ke Raudoh tuh namanya Darul Amin. Heeh. Sebelumnya ana di Darul Amin tuh 3 tahun di sana. Kelas 1 masih cupu-cupunya, Masih bawa piring ke dapur. tobur makannya, tobur kena jepit-jepit sama bang kelasnya. Tapi kelas 2 udah mulai menampakkan jati diri kita siapa. Kelas 3 makin melonjak. Seolah-olah kita yang punya pesantren. Alhamdulillahnya ana mikir ketika kelas 3 tuh mau nyambung kemana. Saya izin ke orang tua saya. Izin. Mak, Pak, boleh nggak pindah? Kemana? Nah, orang tua saya nanya gitu. Pindah kemana? Kok boleh tahu kerjaan orang tuanya apa? Kerjaan orang tua saya petani. Tapi saya pernah dapat kabar katanya termasuk aparatur desa. Oh, itu hanya sebagai sampingan saja. Karena jabatan ini tak selamanya. Masya Allah. Yang selamanya itu ya petani. Saya bersyukur dari keluarga sederhana supaya nggak banyak dihisap oleh Allah. Masya Allah. Kalau banyak harta banyak nanti dihisap. Banyak pula nanti ditanya kan, masuk neraka pula nanti ceritanya. Ya. Janganlah kalian. Nah, izin Lana sama orang tua na pindah ke 3 pesantren besar di Sumatera Utara. Yaitu Mawaridus Salam, Darul Arafah, dan satu lagi Ar-Raudatul Hasanah. Saya nggak kepikiran, anak nggak kepikiran sekolah di Ar-Raudatul Hasanah. Anak kepikirannya sekolah di Darul Arafah. Jadi ketika anak pengen masuk ke 3 pesantren besar nih, anak bernajar. Cara najarnya kayak mana? Bernajar akan puasa kalau lulus di pesantren salah satu 3 besar nih akan puasa sebanyak 5 hari. Itu najar anak dulu. Saking pengennya masuk ke pesantren terbesar nih. Anak daftarlah di Ar-Raudatul Hasanah. Udah anak telepon tuh pesantren Darul Arafah. Karena dengan olahraganya kan semangat olahraga pas kelas 3 dulu. Daftar di Darul Arafah, rupanya kurang tertarik, maka daftarlah ke Ar-Raudatul Hasanah. Saking pengennya masuk ke Ar-Raudatul Hasanah tuh, ketika dulu anak mondok, setiap sampah yang anak jumpa di hamam, anak kutip, ya Allah mudah-mudahan masuk Ar-Raudatul Hasanah, ya Allah mudah-mudahan lulus Ar-Raudatul Hasanah. Setiap anak jumpa sampah anak ambil, mudah-mudahan masuk Ar-Raudatul Hasanah, mudah-mudahan masuk. Semua kayak gitu. Sampai suatu ketika ada bangke busuk di dapur tempat makan. Tempat makan ini terbuka di Darul Amin tuh. Ada suatu ketika bangke di situ. Gak ada yang berani ngambil. Ketika bersih-bersih hari Minggu nih, Tanjipul Am, gak ada yang berani ngambil. Ana niatkan disitulah besar-besar ana niat. Ya Allah, aku niat ya Allah, aku buang bangke ini, ku buang ke tempat yang jauh supaya orang tenang makan dan luluskan aku di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Alhamdulillahnya ujian akhir kelas 3, pindahlah. Belum siap ujian, daftar ke Ar-Raudatul Hasanah. Saya masih ingat tuh hari Rabu saya berangkat ke Ar-Raudatul Hasanah. Hari Kamisnya langsung. Yang ada bang kelas tuh yang mau ujian naik tingkat katanya. Seharusnya saya 4 tahun di Ar-Raudatul Hasanah. Jadi 3 tahun karena ada ujiannya. Jadi ketika tuh yang mau ikut ujian naik tingkat, ikutlah saya. Iseng-iseng kan. Coba-coba aja. Alhamdulillahnya dari sekian banyak orang yang lulus dari laki-laki itu cuma 2 orang. Saya dan satu lagi saya dari Darul Amin dan satu lagi kawan saya dari pesantren Mawaridus Salam, namanya Iqbal Hakim. Tibalah
Jadi santri di Ar-Raudhatul Hasanah, belajar tuh betul-betul belajar. Semua tuh harus betul-betul. Karena saingan kita berat. Cukup sekian. Oke. Jangan nangis dengar cerita saya. Dengar cerita Ustadz ini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Makna yang bisa kita ambil dari sini apa? Maknanya sebuah kesungguh-sungguhan itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Kata manjadda wajada itu bukan hanya sekedar wacana saja. Tapi Ustadz Wadrian ini telah membuktikan sama kita. Yup. Dari ketika dia niat betul untuk bisa masuk ke dalam pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, salah satu pesantren yang paling besar yang ada di Sumatera Utara ini, pesantren modern yang hebat, mungkin salah satu pesantren modern terbaik di Indonesia. Beliau bernajar, beliau berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika ada sampah, bahkan ada bangkai di situ, dia ketika mengerjakannya dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa lulus di Raudhatul Hasanah. Bukan hanya sekedar lulus lewat intensif saja, tapi dia bisa lulus naik tingkat tanpa ada belajar intensif, langsung setara dengan kawan-kawan seangkatan. Rame penontonnya kayaknya nih ya. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Yup. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana Ustaz memperjuangkan diri antum agar bisa masuk ke dalam pesantren Allah. Tapi kan nggak gampang bisa masuk ke pesantren Allah ini. Apa yang membuat Ustaz pingin sekali bisa masuk ke dalam situ? Apa mungkin ada pandangan dari Ustaz-Ustaz antum yang di Darul Amin atau bagaimana? Jadi sebelumnya saya punya kawan di situ sebelumnya. Jadi saya terpengaruh oleh kawan. Tapi terpengaruh baiknya. Kalau kita mau terpengaruh oleh kawan tuh harus kita ambil yang baiknya. Jangan terpengaruh oleh buruknya. Ada kawan saya di situ dulu, bagus dia. Di kampung tuh pidatonya, imamnya, khotibnya bagus. Dari situ saya lihat, dari situ ana lihat, keren rupanya santri. Bagus rupanya santri. Alhamdulillahnya cobalah pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Keren-keren rupanya anak Ar-Raudhatul Hasanah. Di samping fasilitas yang besar, fasilitas yang lengkap, kualitas santri-santrinya juga alhamdulillah. Cukup sekian. Oke Ustaz. Berarti salah satu penyebab antum bisa masuk ke Raudhatul Hasanah salah satunya ya kita melihat kawan kita yang di kampung punya skill, kualitas yang baik di masyarakat, itu membuktikan bahwa guru yang mendidik mereka bisa menciptakan mereka seperti itu. Lanjut Ustaz. Kalau sudah berbicara tentang ini pasti kan contohlah kawan antum yang tadi Ustaz bilang bisa berpidato, bisa baca kitab dan lain sebagainya. Di balik itu Ustaz, pasti ada perjuangan dari seorang guru. Ya Ustaz. Seorang ustadz yang mana antum sekarang udah jadi seorang guru juga. Alhamdulillah. Tentu Ustaz yang paling penting yang ingin kami tahu, siapa sih guru favorit antum, baik itu mau di Raudhah ataupun di Darul Amin? Di Darul Amin tuh dulu guru favorit anak, semua guru favorit anak. Karena anak rasakan guru tuh betul-betul guru. Di setiap pergerakan kita tuh ada guru. Sama kayak di pesantren kita Ajur ini. Kita harus menjadi guru yang betul-betul guru. Di setiap kegiatan, di setiap kegiatan anak-anak ini harus ada guru yang mendampingi. Guru favorit saya tuh dulu Ustadz. Dulu waktu kelas 1 itu nama guru favorit saya Ustadz Latif. Tuh. Karena dia alhamdulillahnya keren lah. Samping itu juga ada Ustadz Mulyana.
Ustadz Mulyana Siddiq dari Bandung. Emang dia keren lah pokoknya. Ada imbang, ada obat, sumpah. Udah kalah. Udah lah, Bang. Itu aja lah. Itu yang di Darul Amin ya, Sat? Yap, Kalau di Rodo? di Rodoh Ustadz Aam Aminuddin, wali kelas saya waktu kelas 4. Tuh. Ustaz Aam, beliau ngajar apa di pondok? Beliau wali kelas saya, makanya guru terbaik. Setiap saya ini sakit, alhamdulillah dikasih. Itu makanya gara-gara itulah guru terbaik. Tapi di balik itu, Sat, di balik cerita sedih, cerita perjuangan dan lain sebagainya. Oke, Sat. Yap. Pertanyaan selanjutnya, kita di pondok itu kan diajarkan berorganisasi. Ya harus. Berorganisasi. Contoh kalau di pondok kita ini ada namanya OPMA. Organisasi Pelajar Ma'had Az-Zuhri. Yap. Di Rodo juga kan saya tahu kalau nggak salah ada namanya OPRH ya. Ya, Nah, betul. pasti Ustaz juga pernah merasakan menjadi seorang munazomah ya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ada nggak pengalaman antum di saat menjadi munazomah, pengalaman sedih atau apa? Penting pengalaman yang nggak bisa antum lupakan sampai saat ini. Pengalaman munajomah aja lah ya, pengalaman mudabir munajomah. Apa, Cok? Gak tahu lah, Bang. Naik tingkat kelas 4, kawan-kawan tuh semua udah mudabir. Jadi saya Ana Murosa. Kenapa? Murosa tuh calon mudabir. Ana lah sendiri anak yang naik tingkat yang Murosa. Yang satu lagi kawan Ana tuh mudabir dia. Jadi semua kawan Ana mudabir. Baru habis itu Ana mudabirnya itu ketika anak kelas 5. Mudabir kibar namanya. Kalau di Rodoh tuh mudabir kibar. Mudabir anggota paling besar. Di situ wibawa tuh harus betul-betul wibawa. Harus kayak keamanan gitu jalannya. Alhamdulillahnya dapat mudabir kibar, tapi ternyata karena passion saya amburadul, karena saya seperti gembel gitu. Apa saya gitu, model saya kayak gembel, dekat ya. kali sama anggota. Jadi keamanan itu menurunkan saya di Mekah. Ada namanya itu Rayot Mekah, mudabir kelas 3. Di kelas 3 nih kita harus betul-betul. Karena di kelas 3 nih masa-masa pubertas. Tapi masa-masa pubertas di pondok tuh masa-masa pubertas paling indah. Kenapa saya bilang masa pubertas paling indah? Karena di situ kita bisa menahan. Kita tahan semua. Itu harus. Karena di setiap pergerakan tuh ada yang namanya mudabir. Mudabir nih sebagai pengganti orang tua. Semua keluh kesah kita, uang kita nggak ada, masalah kita banyak, kita ceritanya sama mudabir. Mudabir nih ibaratkan kakak, ayah, bapak, ibu, semua. Setelah jadi mudabir, lanjut ke OPRH. Apa namanya itu? Organisasi ya. Organisasi ini merupakan miniatur kecil nanti ketika kita di masyarakat. Organisasi kita di pesantren nih contohnya di Ajuri nih. Kita dapat organisasi OPMA. Ini salah satu organisasi kecil yang akan kita jalankan di masyarakat. Makanya kita beruntung sekolah di pondok. Beruntung kita di sekolah di pesantren Ajuri ini. Tercinta ini. Beruntung kita sekolah di Ajuri ini karena kita punya organisasi yang kita jalankan. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bagian air listrik, bagian pengajaran. Wah, banyak bagiannya. Yang dimana setiap bagian tuh harus menjalankan program kerjanya dengan betul-betul jalan. Harus iri dengan program kerja orang. Oh, bagiannya bagus, dipandang Ustadz. Bagianku juga harus bagus, gak mau kalah. Kalau boleh tahu Ustaz bagian apa? Oh, dulu anak bagian rendah. Bagian itu bagian dipijak-pijak. Dulu. Bagian apa itu Ustaz? Bagian kimak namanya. Iya. Bagian apa itu Ustaz? Kismul ma' wal kahruba. Itu dia. Bagian air dan listrik. Bagian tuh anak alah. Kenapa Ustaz? Gimana ya ceritanya? Bagian listrik ini bagian dipijak-pijak. Kenapa dibilang di bagian dipijak-pijak? Karena jarang mungkin gengsi.
Oh. Orang pengennya bagian keamanan, bagian bahasa, bagian pengajaran. Tapi ana bertekad bagian yang ana punya tuh harus menjadi bagian yang paling disegani oleh orang. Harus menjadi bagian yang paling terbaik dari bagian-bagian yang lain. Alhamdulillahnya itu terwujud Dengan dengan program kerja yang kita laksanakan. jadi Ustadz tadi bilang bagian air dan listrik. Ah, apa pengalaman Ustadz di bagian itu, Ustadz? Bagian listrik ini Ada tak mungkin ya kita tahu kan bagian asli yang ngurus listrik, air dan sebagainya. bagian Mana- listrik ini kayak mana ya? Kayak harus ketika mati lampu tuh harus sigat, setiap sore pagi tuh harus matiin hidupkan lampu. Capek lah bagian listrik. Ada nggak Makanya- pengalaman Ustadz? Jarang orang baik, jarang orang mau. Pengalamannya pernah suatu ketika hujan-hujan, ketika zikir subhanallah subhanallah, tiba-tiba tuh mati lampu di masjid tuh, ketika zikir orang senyap cup, cuman terdengar subhanallah subhanallah. Santri itu kusuk zikirnya, nggak reco, nggak teriak-teriak. Heeh. Ketika tuh anak langsung Sia. lepas peci, lepas sorban, langsung lari ke gengset. Tuh hujan-hujan nih cerita ini, masih pakai sarung nih, sarungan, nggak pakai tali pinggang, sarungan, hidupkan gengset, tuh nggak bisa hidup. Anak panggil karyawannya ke rumahnya, jauh rumahnya, anak lari ke tempat putri rumahnya, lari anak, udah hilang laurat malu tuh depan putri lari, anak panggil, assalamualaikum pak, mati lampu daerah putra, langsung gerak tuh, langsung hidup. Rupanya sampai sana habis minyak gengsetnya. Situlah balik lagi ke tempat putri. Nyedot minyak lagi. Nyedot minyak di mobil. Heeh. Di tempat putri juga tuh. Masih bersarung-sarung, basah, nggak pakai apa-apa. Masih pakai baju sholat. Itulah. Alhamdulillahnya hidup lampunya. Alhamdulillah. Dengan perjuangan itu kan. Baru pernah suatu ketika lagi belajar nih. Lagi belajar pas murojaah. Kita nggak boleh cerita dulu ya. Iya, nggak Lagi belajar ketika murojaah, lagi besoknya ujian bahasa Inggris, malamnya belajar. Tau lah kan, kalau bahasa Inggris nih payah kali masya Allah. Masih kata bang. Ya, yang Ustaz bilang betul kan? Iya. Yang ditakuti oleh santri ujian itu bukan ujian bahasa Arab, yang ditakuti Iya. ujian bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sangat payah. Iya. Jadi suatu ketika ujian bahasa Inggris, ketika tuh depan kamar jam 11, baca-baca buku nggak paham, baca lagi nggak paham, baca lagi mati lampu. Jadi ketika tuh langsung lah tutup buku, Heeh. kawan pun manggil Wadrian. Jadi setiap mati lampu tuh yang dicari Wadrian. listriknya Wadrian. Dari 3 orang air listrik yang dicari Wadrian. Alhamdulillah Wadrian. Tapi itu saya buat jadi amal. Masyaallah. Keren kali, Ustaz. Itu nanti kita buat jadi jariah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti sukses. Karena setiap ikhlas Ustaz. Harus. Tapi dari yang Ustaz sampaikan, saya ada bocoran dari Ustaz. Akibat integritas Ustaz di bagian air dan listrik, kerjaan antum, program antum yang sangat hebat, Ustaz dinaikkan menjadi bagian taklim. Oh, itu Masya Allah. Itu bukti dari sebuah integritas. Kalau kita berorganisasi dengan tekun dengan program yang baik, tidak hanya modal omongan doang. Contoh Ustaz Adrian, bagi santri-santri yang melihat ini bukti dari Ustadz ini. Dia membuktikan kepada kita kalau kita memang di organisasi itu yang paling diminati keamanan, bagian bahasa, taklim. Itu ketua, wakil ketua, ketua koor dan lain sebagainya itu diminati. Kenapa? Karena mereka memiliki wibawa yang sangat hebat. Anak-anak takut semua sama dia, takut dalam artian mereka menghormati sekali mereka. Beda dengan bagian-bagian yang lainnya. Tapi Ustadz Wadrian ini membuktikan dengan program-program yang dia buat dengan integritas, loyalitas dia dalam organisasi,
bahkan dia di bagian yang katanya bagian yang dipijak-pijak, bagian paling rendah, dia bisa membuktikan bahwa bagiannya itu adalah bagian terpenting di Raudatul Hasanah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, selanjutnya kan Ustaz menjadi bagian taklim Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Alhamdulillahnya naiklah ke bagian taklim ketika resapel kedua. Resapel kedua. Itu ketika acara muker dan raker. Musyawarah kerja dan rapat kerja. Jadi ketika tuh ada sanggahan dari saya baca program kerja saya, ada di situ tertera bagian taklim harus mematikan lampu Al-Azhar. Jadi gedung Al-Azhar nih salah satu tanggung jawab bagian taklim. Tapi ketika saya baca, orang ini kok nggak pernah ya matikan lampu Al-Azhar nih. Karena yang matikan dan hidupkan selalu saya. Saya tanya kepada saudara bagian taklim, di dalam program kerja ada tertera mematikan dan menghidupkan lampu Al-Azhar, gedung Al-Azhar sesuai waktunya. Tapi kenapa tak pernah bagian taklim mematikan sekalipun? Kenapa harus bagian air listrik yang mematikannya? Baru bagian taklim nyanggah, kami pernah mematikannya. Baru saya juga menyanggah, kapan kalian matikan? Ketika itu semua terdiam. Hampir panas, reda debatnya. Itu alhamdulillahnya di terakhir muker dan raker tuh ada yang namanya resapel pergantian bagian tuh ketika tuh dibacakan dari bagian ketua, wakil, sekretaris, bendahara, keamanan, baru taklim. Ketika itu dibacakan dari nama pertama taklim, Najwa Julfa, dari selanjutnya wakil, di akhir-akhir ada nama Wadrian Abadi Saragi. Masya Allah. Saya pun heran, kok bisa terbaca nama saya? Jadi semua orang teriak ketika dibacakan namanya. Tepuk tangan semua, Wadrian. Emang. Tapi saya jujur nggak pernah berharap bagian taklim, nggak pernah berharap bagian keamanan. Jadi Ustaz berharap jadi ketua? Ya tidak juga, ketua apalagi. Alah. Jadi Ustaz, saya berharap bagian yang santai, bagian apapun yang penting santai. Tapi alhamdulillah dapat bagian air listrik, sedikit kecewa. Tapi kita yang mencocokkan kita kepada bagian kita, bukan bagian yang harus cocok kepada kita. Aku cocoknya bagian keamanan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita yang harus mencocokkan diri kita kepada bagian kita. Bagian listrik kita nggak bisa kayak gitu. Baik Ustaz, ada nih satu pertanyaan yang kurasa ini menjadi pertanyaan seluruh warga negara kita ini. Kita lihat Ustaz, di media cetak, digital maupun internet, banyak berita yang mengatakan bahwa pesantren ini penuh dengan pemukulan lah. Pesantren itu penuh dengan penyiksaan. Pesantren itu adalah penjara bagi manusia, bukan tempat yang belajar tapi tempat pendidikan untuk menjadi seorang militer, bahkan ada yang mengatakan seperti demikian. Bahkan memang kalau kita telaah lagi kan banyak kejadian-kejadian, ada yang meninggal lah karena pemukulan dan sebagainya. Yang mana itu mencoreng nama baik pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pertanyaan Ustaz, menurut antum perlukah ada pemukulan dalam pesantren atau adakah cara yang lain di pondok pesantren agar pondok pesantren itu kan khususnya pesantren modern, mereka punya segala sesuatu itu terorganisir, jelas, rapi, karena yang kita mencetak kader yang bisa dipimpin dan mau memimpin, bukan kader yang sembarang kader, bukan orang yang hanya pandai baca Quran dan kitab saja, tapi dia mampu memimpin dirinya sendiri, terkhususnya nanti di masa yang akan datang. Mana menurut antum? Nggak harus setiap pelanggaran kita harus mukul. Ada kalanya kita menasihati, dan terakhir menasihati. Kita harus selalu menasihati. Kenapa? Karena kalau kita nggak nasihat, kalau kita nggak mengingatkan, ya pasti orang melanggar. Contohnya kita
Contohnya ada suatu nizam, ada suatu disiplin, kita nggak pernah ngingatkan jangan melanggar. Ya orang pasti melanggar karena tak ada peringatan. Jadi yang paling penting itu peringatan. Ingatkan selalu. Kita nggak boleh bosan untuk mengingatkan. Nggak harus dengan pemukulan. Nggak harus semua dengan pemukulan. Dipukul pun jangan barbar. Nggak boleh. Kita harus pukullah dengan pukulan tarbiyah. Pukullah dengan pukulan pendidikan. Tadi Ustaz ngomong tentang pemukulan tarbiyah. Pemukulan tarbiyah itu kayak mana, Ustaz? Pukulan tarbiyah itu pukul tangannya, telapak tangannya. Pukul yang banyak dagingnya, betisnya. Jangan pukul mukanya. Jadi Ustaz, menurut antum itu pemukulan itu bukan hal yang penting di pondok pesantren, tapi ada tapinya kan gitu, Ustaz. Tapi kalau emang harus perlu dipukul. Ya, karena ya Ustaz kita lihat Genji sekarang ya kita Genji. Tapi di adik-adikan kita ini, Ustaz, banyak yang mereka ya akibat terlalu dimanja dan lain sebagainya, mentality mereka tidak ada. Kalau kita lihat abang-abangan kita, ayah kita dan sebagainya, mereka bisa terbentuk karena didikan yang keras. Jadi Ustaz, setelah itu semua Ustaz, apalah harapan Ustadz untuk santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya santri kita yang ada di pondok pesantren Modern Azuri ini? Pesan saya untuk semua santri. Yang pertama, jangan malu jadi santri. Jangan malu di santri. Jangan pernah malu, diejek, dihina. Santri itu kotor. Santri itu jorok. Gak tahu apa-apa. Santri itu kemaruk, katruk. Jangan malu. Hakikatnya santri itu harus tahu semua. Di masyarakat tuh santri itu, pandangan masyarakat kepada santri itu harus tahu semua. Yang kedua, pesantren udah ngasih kunci untuk kita sukses. Pesantren cuma bisa ngasih kuncinya aja. Pesantren nggak bisa bukakan pintu sukses itu. Jadi kita yang harus membuka pintu sukses itu sendiri. Ibaratnya pesantren yang memfasilitasi kita untuk menggapai kesuksesan, tergantung kitanya mau apa enggak. Iya. Gitu, Ustaz. Kalau kita nggak mau ya apa boleh buat. Ya, kan banyak ini Ustaz yang mengatakan pesantren itu ya seperti Ustaz tadi kemarau. Tapi bisa kita buktikan saat ini pondok pesantren bisa kita katakan menjadi sebuah tempat pendidikan yang lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah formal lainnya. Alhamdulillah. Salah satunya pondok pesantren kita sekarang sedang bagaimana mendidik santri-santri kita untuk melek teknologi, baik itu dalam bidang multimedianya, editing, pembuatan mengetik dan lain sebagainya. Bahkan mereka saat ini sedang belajar bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana. Jadi kalau ada di pikiran kalian mengatakan santri itu kuno, sebenarnya santri itu punya kualitas, punya potensi karena mereka dididik dari pagi hingga pagi lagi. Nah, itulah Ustadz, terima kasih atas bincang-bincangnya pada kali ini Ustadz. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita. Dan saya ingatkan kepada para penonton YouTube Azuri TV bahwa saat ini Pondok Pesantren Modern Azuri telah membuka penerimaan santri baru. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memasukkan ke pondok pesantren kami, silahkan datangi alamat di bawah ini. Nanti akan kami terima, akan kami didik anak Bapak dan Ibu. Dan di pondok pesantren ini memiliki banyak ekskul, termasuk Ustadz Wadrian ini. Beliau adalah guru silat yang mana pada bulan yang lalu mereka mendapatkan sekitar berapa medali Ustaz? 9 alhamdulillah. 9 medali, termasuk Ustadz Wadrian juga membawa medali perak, yaitu juara 2 pada ajang Open Turnamen di Percut Seituan.
yang ini turnamennya IPSI ya Ustaz. Iya. Bukan hanya Tapak Suci Jaya tapi seluruh Semua perguruan. tingkatan perguruan silat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk ke dalam pondok pesantren kami, silahkan bergabung. Kami akan mendidik Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu agar menjadi santri yang bukan hanya pandai membaca Quran saja, baca kitab saja, tapi dia juga bisa menunjukkan skill dan kualitasnya baik itu di ranah regional, ranah daerah, dan bahkan bisa menggapai tingkatan internasional. Amin. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh saudara, bapak, ibu. Semakin Anda subscribe ini menjadi amal jariah. Karena amal jariah yang bisa membantu kita di hari akhir nanti. Oke Ustaz, sebelum kita tutup podcast ini, tolong kasih sepatah dua patah kata kepada penonton kita. Saya jadi teringat dari ini untuk kata-kata santri. Jadi teringat kata-kata Abdullah bin Abbas. Saya boleh dikucilkan ketika santri, saya boleh direndahkan ketika santri, saya boleh diejek ketika santri. Tapi ingat, saya yakin suatu saat nanti dengan keberkahan ilmu saya akan dipakai dimanapun. Saya akan digunakan dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Oke Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini Sama-sama. menjadi amal jariah antum. Amin. Mungkin ini saja dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Podsan Son of Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.